الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kemudahan, waktu luang, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan lebih mendalam lagi, lebih detail lagi tentang syariat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan tahu dan membuktikan bahwa di antara tujuan disyariatkannya agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah inayatun bil amwal wa hifdhiha, dalam rangka dan upaya untuk menjaga harta yang Allah berikan kepada hambanya, dengan tujuan diturunkan syarat tersebut agar supaya harta yang dimiliki oleh manusia terjaga, terpelihara, dan masing-masing mendapatkan haknya dan tidak ada unsur kezaliman. Demikian pula kalau kita melihat lebih detail, mempelajari Islam lebih dalam lagi tentang syarat Islam, kita akan melihat di sana bahwasanya syarat Islam itu menjaga harta seorang muslim, sehingga yang tidak merasa dia memiliki harta maka tidak boleh mengambil harta saudaranya, baik secara paksa ataupun secara tidak izin atau yang lainnya, karena harta itu masih dalam kepemilikan saudaranya. Kemudian pula dalam rangka menjaga harta tersebut, terpeliharanya harta saudaranya, Islam memerintahkan kita at-ta'awunu 'alal khair, saling berta'awun, saling menjaga harta saudaranya dengan cara mengembalikan harta tersebut kepada saudaranya, atau seseorang itu menjaga harta saudaranya dengan tidak mengambil harta saudaranya tanpa dengan izinnya. Kaum muslimin sidang salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan malam ini kita akan mengambil satu tema di dalam kitab Al-Fiqh, yaitu tentang masalah bab al-luqata. Babu al-luqata, bab tentang masalah barang temuan. Sering kita dalam keseharian kehidupan kita sehari-hari, baik tatkala kita berada di kantor ataupun di pasar ataupun di lalu lintas atau dimanapun kita berada, kadang kita menemukan barang-barang saudara kita yang ditinggal atau saudara kita kehilangan barang. Di dalam Islam itu ada hukum tersendiri dengan masalah ini, agar supaya apa yang telah kita sampaikan tadi, harta saudara kita tetap terjaga menjadi miliknya, dan agar supaya harta
harta yang kiranya ditinggalkan oleh saudaranya tadi yang sifatnya cepat membusuk. Misalnya itu agar tidak terjadi tabdzir, yaitu tabdzir menyia-nyiakan harta yang telah Allah berikan kepada hambanya. Sebab kalau kita biarkan makanan tersebut bisa membusuk, atau diinjak, atau dihinakan, atau dilecehkan dan yang sebagainya, sehingga sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Karena itulah turun syariat Islam yang sangat mulia ini. Para ulama meletakkan bab al-luqata dalam rangka terjaganya harta manusia ini, dalam rangka menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka terjadinya ta'awun 'alal khair di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu, an luqatid dzahab, tentang luqata az-zahab, emas yang hilang dari pemiliknya. Awil warik, atau ada seseorang yang kehilangan perak. Rasul pernah ditanya tentang emas atau perak yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ini sesuatu yang sangat berharga, kan? Dan yang lain sebagainya. Tidak hanya emas dan perak saja. Ini hanya satu contoh barang yang berharga. Masih banyak nilai atau barang-barang yang bernilai selain daripada emas dan perak. Itu kembali kepada tradisi masyarakat tertentu. Nah, misalnya di kota besar yang namanya uang 1000, itu tidak ada nilainya. Tapi di perkampungan itu bernilai. Telur misalnya di kota besar itu nggak ada nilainya. Tapi kalau di kampung, telur itu bernilai. Jadi masing-masing nilai harga ini pun dilihat daripada tradisi masyarakat tertentu. Nah, faqala, ketika ditanya tentang masalah ini, Rasulullah SAW mengatakan, i'rif wika'aha wa isafa wa wika'a, i'rif wika'aha wa isafaha wa ifasaha. Kenalilah oleh kamu al-wika. Al-wika itu bagian yang terluar daripada sesuatu barang yang menjadi identitas barang tersebut. Ya, kalau kita beli emas, masa emas belinya dengan emas ini diberikan begitu saja? Paling tidak ada kantongnya, Pak. Ya, paling tidak apa? Ada kantongnya. Ya. Sebelum kantong yang paling luar, kemasan yang paling luar itu sebelumnya ada tempatnya. Ya, orang beli emas itu ada tempatnya. Setelah tempatnya itu biasanya entah diikat dengan apa, atau ditempatkan pada plastik apa dan sebagainya. Nah, bagian yang terluar ini namanya wika. Wa ifasoha, ifasoha itu bagian yang kedua yang menutupi barang tersebut. Menutupi barang tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kalau kamu mendapatkan barang tersebut, kenalilah dengan teliti. Kenalilah dengan teliti oleh kamu yang mengambilnya barang tersebut. Kemasannya yang paling luar itu apa? Ya, kemudian yang kedua apa? Yang membalut apa itu barang berharga tersebut. Harus betul-betul mengenalinya. Kenapa kaum muslimin demikian diperintahkan oleh Nabi untuk betul-betul mengenali barang tersebut? Nah, bukan hanya emasnya saja, kulit luarnya yang dalam dan yang membungkus barang yang berharga tadi harus dikenalinya, agar supaya kalau ada orang yang mengaku kehilangan barang, kita bisa apa? Bisa apa kira-kira? Bisa mengujinya, ya, bisa mengujinya. Ada orang mengaku kehilangan barang demikian, kita bisa mengujinya. Oh iya, saya menemukannya. Ciri-cirinya apa kira-kira, Pak?
ya, yang tadinya bungkusnya bagian luar itu tertutup oleh kain yang berwarna merah. Yang datang aku tadi seingat saya itu warnanya hitam. Warnanya apa? Hitam. Kita orang yang mendapatkan amanah tadi, ini mengambil barang tersebut, ta'awun alal birri, berta'awun alal birri, saling menolong di atas kebaikan. Itu harta milik saudara kita. Kalau kita tidak ambil, barangkali kelindes mobil, ya, harga senilai 500.000, ya, kelindes mobil, apa itu pecah, kemudian berkeping-keping, akhirnya apa? Nilai 500.000 kalau diinfakkan luar biasa, tapi sia-sia begitu saja. Ya, atau barangkali ada orang lain mengambil, tidak amanah dia. Ada tukang sapu disapu begitu saja, nggak ngerti kalau itu barang berharga, kirain mainan plastik yang disebut dengan warna emas, ternyata emas. Ya. Datang orang mengaku, apa tadi ciri-cirinya? Ada kainnya, warnanya apa? Hitam. Nggak cocok sudah. Berarti enggak, bukan itu, Pak. Coba. Dan ini sebagai bentuk amanah kita, sebagai bentuk amanah kita, sebagai bentuk amanah kita tatkala kita menjaga harta orang lain. Kalau kita tidak punya sifat amanah, ambil barang tersebut, orang ngaku enak saja dikasihkan orang lain. Berarti kita tidak amanah di dalam menjaga harta saudara-saudara kita. Ini maksud kenapa Rasulullah SAW memerintahkan dengan mengatakan i'rif wika'aha wa ifasoha. Kenalilah oleh kamu secermat mungkin apa itu kulit yang terluar, yang membungkusnya, dan yang kedua yang membungkus barang berharga tersebut. Subhanallah. Nah, summa arifha sanatan. Kemudian barang berharga tersebut, kalau kamu punya sifat amanah, ingin membantu harta saudaranya agar tidak diambil orang lain, atau barangkali dihinakan, kelindes, hancur begitu saja tanpa ada manfaatnya, ambil oleh kamu. Tadi kewajibannya apa? Mengenali sifat-sifat benda tersebut, mulai dari kulit terluar, yang kedua, dan barangnya tersebut nilainya berapa, bentuknya bagaimana, jenisnya bagaimana, beratnya bagaimana, itu sedetail mungkin diketahuinya. Itu kewajiban. Yang kedua, summa arifha sanatan. Kewajiban yang kedua adalah menyiarkan kepada khalayak selama setahun. Menyiarkan kepada khalayak selama setahun. Pekan pertama itu harus setiap hari, karena biasanya orang yang kehilangan barang itu setiap hari pasti dia mencari informasi. Pekan kedua tergantung situasi kondisi, entah sepekan sekali. Yang penting selama setahun itu harus diupayakan untuk disiarkan di tempat-tempat yang ramai, depan pintu masjid, depan pintu pasar, depan mall atau yang lainnya. Atau sekarang zaman teknologi sekarang bisa lewat radio, bisa lewat televisi atau yang lainnya, lewat majalah dan sebagainya. Itu merupakan fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk menyiarkan barang yang hilang dari pemiliknya. Selama berapa? Setahun. Mampu kita, Pak? Setahun, Pak, menyiarkan gitu. Kalau kita nggak mampu, nggak punya amanah, sudah dibiarkan saja. Dibiarkan saja, biar yang lain yang mengambilnya, yang mampu, merasa mampu untuk menjaga harta saudaranya. Dan tentunya perkara yang berat ini dalam rangka menjaga harta saudaranya, tentunya pahalanya besar, Pak. Pahalanya apa? Pahalanya besar. Karena ingin menjaga harta dari saudaranya. Baik. Fa in lam tu'raf, kalau tidak dikenali dalam masa setahun tadi, fastan fikha, silakan kamu memanfaatkan barang tersebut. Masya Allah, ya. Jadi kalau sudah kita dapat emas, dapat emas segepok misalnya,
nggak ada yang mengakunya dalam setahun, fastanfikha, silakan Anda memanfaatkan barang tersebut. Masya Allah. Nah, tapi jangan enak-enak Pak, masih belum selesai hadisnya. Nah, wal takun wadi'atan anka wal takun adi'atan indaka. Ya, mendapatkan barang tersebut selama setahun belum ada yang mengakunya, yang datang untuk mengambilnya. Nah, silakan Anda memanfaatkan barang tersebut. Mau dijual kek, kemudian diinfakkan kek. Nah, tetapi barang yang ada pada Anda tadi tetap wadi'atan, titipan bagi saudara Anda. Itu masih barang apa? Masih barang titipan. Kalau kita gunakan, kita jual dan sebagainya, kalau ada datang mengaku ya diganti. Karena itu masih harta saudara kita. Subhanallah. Ini Pak, kita bisa melihat begitu indahnya syariat Islam ini. Harta saudara kita harus tetap kita jaga. Itu harta milik saudara kita. Nah, wadi'atan indaka itu sebagai titipan saudara Anda. Fa in jaa talibuha yauman minad dahri, andai kata ada orang yang datang pada suatu hari mengaku dengan sifat-sifat yang telah kamu ketahui dengan cermat tadi, fa'addiha ilaihi, tunaikan dan berikan harta tersebut kepada pemiliknya. Ini jenis yang pertama dari harta yang hilang dari pemiliknya. Apa jenis yang pertama ini? Yaitu barang yang bernilai, barang yang berharga. Tapi barang yang bernilai dan berharga ini tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Nah, ini jenis yang pertama, Pak. Jenis yang pertama. Jadi kita bisa mengkiaskan kepada barang-barang yang lain saja, bukan hanya emas perak. Semua barang yang sifatnya bernilai, berharga, dan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, maka boleh kita pungut, boleh kita ambil. Nah, kemudian kewajibannya apa? Mengenali sifat-sifat benda tersebut, mulai dari yang keluar sampai dalamnya. Berapa beratnya, bagaimana bentuknya, tipenya apa, mereknya apa, bungkus yang keluar apa, warnanya apa. Itu sedetail mungkin kewajiban kita untuk mengetahuinya dalam rangka untuk menjaga harta saudara kita. Subhanallah. Nah, ini. Kemudian wasa'alahu an dolatil ibil. Ditanya pula Rasulullah SAW tentang dolatul ibil, onta yang hilang dari pemiliknya. Onta yang hilang dari pemiliknya. Onta ini berharga atau punya nilai ini, Pak? Berharga dan punya nilai. Dan yang semisalnya, ya, mobil misalnya, ada maling bawa mobil, ketahuan polisi ditinggal mobilnya, pemiliknya nyari-nyari di mana, ya, mobil dan sejenisnya. Nah, tentang jenis yang kedua ini, onta, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya onta ini adalah harta yang bernilai dan berharga, namun dia bisa menjaga dirinya sendiri. Ya, kalau ada orang yang mau mengambil dia lari karena tahu ini bukan majikan saya, ini bukan tuan saya, ini bukan yang menjaga saya, yang memberikan makan saya, dia lari, Pak. Ya, hewan-hewan tertentu yang jinak itu biasanya jinak kepada pemiliknya. Ada kuda, tahu-tahunya ada kuda di luar sana, depan masjid. Tuh, kudanya siapa ini? Pemiliknya nyari-nyari. Ada yang menghampirinya, dia lari. Nah, ada juga misalnya orang kehilangan burung, yang harganya 500 juta misalnya, kan? Ya, burung kicau. Kehilangan burung kicau, lepas begitu, ada di atas lotengnya. Nah, bernilai itu, Pak, walaupun kecil, 500 juta,
bisa dapat Fortuner. Ya. Tapi dia bisa menjaga dirinya. Ada kucing, terbang dia. Ya. Ada manusia bukan pemiliknya, terbang sama pemiliknya aja, terbang dia. Nggak mau dikurung dia, pergi dia. Ya. Ini sama dengan jenis ini. Atau ada di antara hewan tersebut, dia bisa menjaga dirinya dengan kekuatan fisiknya. Ya, kekuatan fisiknya. Atau bisa lari cepat dia. Ini sama. Ya, berarti dia adalah jenis barang yang punya nilai dan berharga, tetapi bisa menjaga dirinya sendiri. Beda dengan yang di atas. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas apa itu sifatnya itu? Barang yang punya nilai dan harga, tapi tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, tentang yang kedua ini, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang onta yang hilang dari pemiliknya, beliau berkata, "Malaka walaha." Ada apa kamu dengan dia? Artinya, jangan kamu ambil. Nggak ada urusan kamu dengan barang tersebut. Kenapa? Karena barang tersebut bisa menjaga dirinya sendiri. Artinya apa ini Pak kesimpulannya? Tidak boleh dipungut, tidak boleh diambil. Ya, ada kuda di depan, udah biarin, jangan diambil. Ada burung, masya Allah, ini burung kenarinya luar biasa ini, lepasnya siapa ini? Kesempatan ngambil jaring, jangan biarkan. Itu bukan hak milik kita. Ya, itu seorang muslim, masya Allah, menjaga harta saudaranya. Nah, menjaga harta saudaranya. Jadi kalau orang jadi seorang muslim sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, yang terjaga 3. Apa? Darahnya terjaga, terpelihara. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh cederai, apalagi dibom mati, sudah saya minta maaf. Nggak bisa begitu. Nah, haram, berharga, terpelihara darah seorang muslim tersebut. Maka ini tidak benar. Pemikiran-pemikiran yang meledakkan bom, kemudian ada orang muslim yang mati kemudian meminta maaf begitu saja. Ini bukan ajaran Islam. Kita bisa melihat dalam masalah luqata saja bagaimana Islam itu menjaga harta saudaranya dengan syariat yang diturunkan di dalam bab al-luqata tersebut. Nah, ini yang kedua, jenis yang kedua. Faqala malaka walaha da'ha, kata Rasul, biarkan dia, jangan kamu ambil. Fa inna ma'a hidha'aha wa siqa'aha, karena bersama onta tersebut dia punya hidha'aha, punya kaki yang kuat dia. Ya, kalau ada orang yang menghampiri bukan tuannya, dia lari menyelamatkan diri. Kalau ada binatang buas kiranya mau menyergap dia lari duluan. Wa siqa'aha, dia punya tempat untuk menampung air. Artinya bisa mencari makan sendiri, ya, bisa kesana kemari sendiri. Kamu nggak usah ikut-ikut ngambil dia. Biarin, kata Rasulullah. Fa inna ma'a hida'ah wa siqa'ah taridul ma'a wa ta'kulu syajara. Dia bisa menghampiri air dan juga bisa mencari makan. Hatta yajidaha rabbaha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Masya Allah. Ya, 2 jenis tadi kan. Nah, kita bisa, ya, sering kita mendapati, kita kerja di kantor, di pasar, dimanapun kita mendapati barang-barang yang yang hilang dari pemiliknya. Islam mengatur syariat masalah ini sampai dalam masalah barang yang hilang saja diatur dalam Islam. Sempurna Islam, sampai orang Yahudi saja datang kepada sahabat. Katanya Nabi kamu itu mengajarkan segala sesuatu. Iya, hatal khira'ah, sampai dalam masalah buang hajat saja itu diajarkan dalam Islam. Maka rugi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim malah jauh dari ajaran Islam. Jauh dari ajaran Islam. Semakin kita pelajari Islam semakin dalam,
semakin kita tahu tentang kesempurnaan ajaran Islam, tidak hanya mengatur bagaimana kita beribadah kepada Allah, tapi mengatur kehidupan kita sesama manusia, mengatur kehidupan kita di lingkungan, mengatur kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, semuanya diatur dalam Islam. Subhanallah. Itulah ajaran Islam yang wajib kita imani, kita yakini, dan kita amalkan ajaran-ajarannya. Kemudian selanjutnya wasa'alahu anisya. Kemudian ditanya tentang kambing. Faqala khudha, ambil oleh kamu kambing tersebut. Kalau ketemu kambing suruh mengambil. Nah, kira-kira kenapa alasannya, Pak? Kambing sama unta kira-kira bedanya apa? Kambing tidak bisa menjaga diri dia, kambing. Nah, daripada kelindes, daripada dimakan binatang buas. Nah, kata Nabi, ambil oleh kamu, jaga itu harta saudara kamu. Subhanallah. Khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dhibbi. Nah, ambil oleh kamu kambing tersebut karena itu milik kamu atau milik saudara kamu atau milik hewan pemangsa seperti serigala. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengambil beberapa hukum dalam hadis yang mulia tadi. Kita kembali menyimpulkan bahwasanya harta yang hilang dari pemiliknya itu ada 3 keadaan. Ya, jadi harta yang hilang dari pemiliknya itu ada 3 keadaan. Yang pertama, harta yang dianggap remeh oleh manusia. Harta yang dianggap sepele dan remeh oleh manusia. Banyak, ya. Ada uang kopek misalnya kan, itu nggak digubris. Ada permen jatuh, ya biasa saja. Nah, ada kelampok jambu jatuh. Lagi musim jeruk, ada jeruk 1-2 jatuh, nggak diambil itu sama pemiliknya, lewat saja. Nah, lagi musim panen tebu misalnya, truk gandeng besar, tebunya berjatuhan, itu nggak mungkin berhenti, Pak, lanjut. Kalau seandainya berharga pasti apa? Berhenti dia, biar aja dah, lanjut dia. Nah, berarti menunjukkan barang tersebut tidak bernilai di mata atau di masyarakat tersebut. Maka harta yang semacam ini kaum muslimin itu boleh diambil dan boleh dimanfaatkan tanpa ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Gak haram kau mengambil, gak boleh kita maling kamu, gak boleh. Itu halal, sudah halal. Nah, lagi musim apa, mangga atau musim apa misalnya kan, ya. Kalau lagi nggak musim, tomat saja, Pak, 1 bisa 1000. Tomat aja dipermasalahkan. Iya, pada saat tertentu tomat bisa menjadi apa? Mahal, bernilai. Nggak boleh kita mengambilnya. Tapi kalau lagi musim tomat, masya Allah, orang menanam tomat itu biaya untuk nyuruh orang panen tomat saja lebih mahal daripada harga tomatnya. Ya kalau pada saat itu, di jalan berjatuhan, ambil nggak jadi masalah, halal bagi kalian untuk diambilnya. Tapi pada saat tertentu, situasi tertentu, kondisi tertentu menjadi mahal, ini harus kita perhatikan. Bahwasanya bagaimanapun harta itu dimanapun, kalau seandainya itu masih dianggap oleh manusia, dianggap bernilai oleh manusia, saudara kita, maka haram bagi kita untuk mengambilnya. Ya, ini dalam rangka untuk menjaga harta saudara kita dan agar kita tidak makan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakhasa, katanya Jabir, rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada al-asa was-saut wal habl yaltaqituhu rajul. Rasulullah memberikan keringanan untuk mengambil, memanfaatkan barang
berupa tongkat yang jatuh, kayu yang jatuh, atau cemeti yang jatuh, atau tali yang jatuh yang ditemukan oleh manusia. Sehingga kita bisa mengkiaskan semua benda-benda yang sifatnya tafi, remeh, sepele. Boleh langsung kita ambil. Kemudian kita manfaatkan untuk diri kita. Kadang itu menjadi sesuatu yang mustahab. Ya, ada permen jatuh, ya, permen antangin jatuh di situ itu, kita ambil daripada klinis mobil, mubadir, kita konsumsi bermanfaat untuk kita dan bukan termasuk mengambil barang orang lain tanpa seizinnya. Itu halal untuk kita ambil. Ini bagian yang pertama. Agar kita menjadi seorang muslim, betul-betul jadi muslim, tahu haknya orang kita, tahu haknya orang. Jangan sampai kita mengambil harta saudara kita ditanya di akhirat nanti, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa hakikatnya orang yang bangkrut, orang yang toilet siapa? Kata Rasul, kata sahabat, atadruna manil muflis. Para sahabat mengatakan, al muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu dirham wala mata'. Orang yang bangkrut dari kalangan kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya apa-apa, kata para sahabat. Kata Nabi, bukan itu katanya. Al-muflisu min ummati, justru orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku, orang yang rajin menjalankan sholat. Sholatnya rajin, Pak. Ya, sholatnya rajin. Ramadan nggak pernah telat, Pak. Nilainya yang jam keduanya, bukan jam pertamanya. Masya Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya juga rajin, hajinya juga rajin, yang lain juga rajin, puasa juga rajin, dan sebagainya. Tapi apa kerjaannya? Mencaci maki, mengambil harta saudaranya, membunuh saudaranya, riba kepada saudaranya. Di akhirat nanti kata Nabi, akan dosa-dosa kamu akan diberikan, pahala-pahala kamu ini akan diberikan kepada orang yang kamu dolimi tadi. Ya, pahala sholat, zakat, puasa, haji, sedekah dan sebagainya, pahala kamu itu akan diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang pernah kamu dolimi sewaktu di dunia. Orang yang kamu ambil hartanya, orang yang kamu gibahi, orang yang kamu bunuh, orang yang ini dan sebagainya. Pahalanya dikuras oleh Allah. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, fa in faniyat hasanatu qabla an tuqda alai. Kalau sudah kebaikannya sudah habis, yang antri masih banyak belum dapat pahala dari kamu. Gimana? Coba bayangkan, ya. Pahalanya sudah habis, tapi yang antri untuk mendapatkan bagian pahalanya masih banyak. Kata Nabi, maka dosa-dosa orang yang didolimi tadi diambil oleh Allah, kemudian ditumpahkan dan dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Faturiha finnar, maka orang tersebut dicampakkan ke dalam api neraka oleh Allah karena dia tidak punya kebaikan, malah mendapatkan apa? Transfer dosa dari orang-orang yang didolimi tadi. Subhanallah. Ini tujuan kita belajar agama demikian, Pak, agar kita tahu haknya Allah, hak sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian yang kedua adalah man yamtani min sighari sibah. Barang yang berharga tapi bisa menjaga dirinya dari binatang-binatang buas yang kecil. Ini binatang-binatang tersebut yang dicontohkan dalam hadis apa itu? Onta, kerbau hilang, kuda hilang, atau yang lainnya hilang, atau dia bisa menjaga dirinya dengan terbang, lari, punya kekuatan fisik hewan tersebut. Ya, ini bagian yang kedua. Maka seperti dalam hadis tadi, Nabi SAW memberikan isyarat pelajaran bagi kita semuanya. Malaka walaha, ya'ha. Ada apa urusan kamu dengan binatang tersebut? Ya'ha, biarkan, jangan diambil. Berarti kalau diambil hukumnya apa? Haram. Ya, haram. Seperti dia orang yang gosok ngambil milik saudaranya tanpa izinnya. Kadang hewan-hewan itu punya insting tersendiri, Pak.
Ya, ada burung dara itu ya, burung dara itu keliling-keliling muter-muter itu. Kadang salah alamat. Tapi 2 hari 3 hari balik lagi itu Pak. Allah berikan insting demikian. Ya, dia punya kekuatan dengan terbangnya, dengan instingnya tahu alamatnya di mana. Ya. Kucing juga kadang punya insting Pak, dibuang balik lagi kucing itu. Masya Allah. Nah itu. Kucing juga ada yang bernilai Pak. Itu kucing saja. Enggak, ada yang bernilai masalahnya. Ya, jangan melihat kucingnya, ada jenis yang mahal. Ya, yang mahal. Kadang-kadang melahirkan harus pakai sesar kadang-kadang, saking mahalnya. Coba bayangkan. Nah, macam-macam, style, gaya hidup manusia macam-macam. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah harta yang selain daripada keduanya. Ya, yang selain daripada keduanya, punya nilai berharga. Nah, bukan barang yang sepele, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya. Tidak bisa menjaga dirinya. Yang semacam ini ada yang berupa hewan. Ya, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Seperti yang dicontohkan Nabi tadi apa? Wedus itu, kambing itu ya. Itu, nggak bisa menjaga dirinya. Di sini ada 3 pelajaran dari Nabi. Kita boleh memakannya. Tapi setelah apa? Mengumumkan dalam setahun. Dalam setahun. Ya, boleh kita makan, kita manfaatkan, kita makan, kemudian kita jual, boleh kita jual. Kita makan boleh, kita sembelih saja. Daripada kita sibuk nyarikan rumput, ya, kita kantor lagi banyak kerjaan, lagi ada audit, pusing saya, udah sembelih saja sudah, dimakan. Kemudian bisa dijual, langsung bawa ke pasar, dijual. Tapi nilainya yang sudah dijual harus dijaga betul. Ya, jadi laku 600.000, udah dijaga 600.000 itu. Atau boleh seseorang itu diinfakkan dari harta tersebut. Tapi tetap itu milik siapa? Milik saudaranya. Kata Nabi, wadi'atan indaka, itu barang titipan saudara kamu. Kalau kamu seandainya nanti saudara kamu ternyata mencari persis apa yang disifatkannya, kewajibannya apa? Mengembalikan. Kita sudah dapat pahala menjaga harta saudara kita. Kalau kita mampu, kalau kita bisa amanah. Tadi ta'awun 'alal birri wat taqwa tadi, di antara salah satu ajaran Islam at-ta'awunu 'alal birri, bertawun di atas kebaikan tadi itu. Jaga saudara kita. Sampai demikian ya, berat dianjurkan untuk menjaga. Kemudian juga ada di antara jenis yang ketiga ini, ada barang-barang yang bernilai tapi yukhsha fasaduhu, khawatir cepat rusak. Khawatir apa? Cepat rusak. Ada Pak, barang bernilai tapi nggak awet, nggak lama. Apa contohnya? Banyak. Ya, buah-buahan. Ya, buah-buahan berharga tapi cepat rusak. Ini sama dengan jenis yang pertama. Boleh kita makan, ya, boleh kita jual, boleh apa lagi? Dijual kemudian diinfakkan dari hasil tadi itu, boleh. Tapi tetap apa ini? Milik saudara kita. Kalau satu saat nanti datang, kemudian mengingatkan ini milik saya, kembalikan. Tapi ini jarang ya, mudah-mudahan sudah masuk ditanya lagi gitu. Baik. Kemudian jenis yang ketiga ini, yang punya nilai dan tidak bisa menjaga dirinya. Seperti emas, perak yang dicontohkan tadi. Itu kewajibannya apa tadi? Mustahab. Dianjurkan kalau orang itu melihat dirinya amanah,
diambil barang tersebut. Tapi kewajibannya apa? Disiarkan selama setahun. Sebelum disiarkan setahun ini, kewajibannya tadi i'rif wika, betul-betul tahu persis. Yang di dalam itu apa, bentuknya bagaimana, model apa itu, aksesorisnya bagaimana, persis tahu, bungkusnya luar, warnanya dan sebagainya. Itu dipelajari dulu, kemudian disiarkan selama setahun. Itu kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pelajaran kita ini, bagi orang yang mendapati ada barang hilang pada pemiliknya, itu ada lima hal yang wajib kita ketahui bersama. Yang pertama, la yuqaddam ala akhdhiha. Kita tidak boleh memberanikan diri untuk mengambil harta tersebut yang hilang dari pemiliknya kalau kita tahu diri kita tidak memiliki amanah. Tidak punya apa? Sifat amanah. Fil hifdzi wal quwwa ala ta'rifiyah, atau kita tidak punya kemampuan untuk menyiarkan dalam setahun. Enggak usah, kita tidak usah mengambilnya. Karena kita tidak mampu. Biar yang lain, masih ada saudara kita barangkali yang mampu, mungkin ditaruh di di tempat memang ada di situ, ada tempat kehilangan, silahkan dicari situ, atau mungkin barangkali masjid ada tempat tersendiri dan sebagainya, masih ada tempat-tempat itu. Yang kedua, kewajiban kita adalah kalau kita mengambilnya ma'rifatul wi'a wal wika wa qadariyah wa jinsiha, kita harus tahu juga kemasannya bagaimana, sifatnya bagaimana, nilainya bagaimana, beratnya bagaimana, itu semuanya itu harus diketahui semuanya. Itu kewajiban kita. Yang ketiga, kewajiban kita adalah menyiarkan selama setahun. Menyiarkan selama setahun. Pekan pertama itu harus rajin menyiarkan. Baik lewat radio, lewat televisi, atau alat-alat yang lainnya. Di tempat-tempat umum yang banyak dijumpai oleh manusia. Ini kewajiban yang ketiga. Yang keempat, idza jaa talibuha wajib daf'uha. Kalau itu barang ada pada kita, dengan beragam jenisnya tadi, dengan beragam jenisnya tadi, keadaan tadi, maka apabila orang yang datang mengaku persis seperti itu, kewajiban kita untuk mengembalikan kepada tuannya. Yang kelima, apabila dalam 1 tahun tidak ada orang yang datang mengaku memilikinya, maka saat itu boleh kita memanfaatkan dengan segala bentuk pemanfaatan. Kita konsumsi sendiri, kita jual diinfakkan, atau apapun boleh kita menggunakan dan memanfaatkan benda tersebut. Tetap kata Rasul itu wadi'atan indaka, itu tetap barang titipan saudara Anda. Jadi kalau 5 tahun datang dia 5 tahun, ingat dia, masya Allah saya dulu pernah naruh barang di sini, kemudian saya pergi, lupa saya, nggak saya ambil lagi. Ingat dia. Ada si fulan datang, si fulan, masih Anda nggak kira-kira? Wah sudah nggak ada. Kemana? Saya jual untuk perkawinan anak saya, tetap harus dikembalikan. Karena itu milik saudaranya. Jadi yang namanya hilang itu kadang-kadang bukan hilang lepas tanpa ingatan, Ada kadang-kadang orang tahu-tahu, masya Allah ketinggalan, nggak sempat balik lagi. Sudah jadwal pesawatnya sudah nggak memungkinkan, nggak sempat terus sampai 10 tahun datang dia mengingatkan, saya kan pernah titip sama kamu, pernah kamu ambil dan sebagainya. Coba bayangkan, itu milik saudara kita, kewajiban kita adalah mengembalikan. Begitulah kaum muslimin tentang syariat Islam yang sangat indah ini. Demi terjaganya, terpeliharanya harta sesama kaum muslimin, kemudian anjuran ta'awun 'alal birri wat taqwa, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya menurunkan syariat tentang masalah bab al-luqata, tentang barang temuan ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan semoga kita bisa mengamalkan
sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.